Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Jember, program studi IPA kelas IPA 5 kelompok SMPN 3 Jember. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten. Nah, untuk anggotanya sendiri kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Aziza Bintasari, yang kedua Darajatul Amin, yang ketiga Dwi Amiliatu Zekia, dan yang keempat Zikri Maghfirah, dan yang kelima Elsa. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian diferensiasi konten. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu konten? Nah, konten itu merupakan sebuah materi yang disampaikan atau yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Nah, untuk konten sendiri itu harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan pemetaan yang di awal. Nah, kemudian yang kedua itu diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten ini itu merupakan sebuah strategi atau format dalam penyampaian konten. Nah, diferensiasi konten ini itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kesiapan belajar, kedua minat, dan yang ketiga profil belajar. Nah, untuk ketiga aspek tersebut itu sudah dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Nah, identifikasinya itu melalui apa? Melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, gimana sih tips membuat pembelajaran dengan diferensiasi konten? Jadi, ada 6 tips dalam pembuatan pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi konten. Yang pertama itu adalah kontekstual. Jadi konten itu harus berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua itu pembelajaran konten yang tidak to the point. Jadi harus jelas dan bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga itu jangan lupakan tema besar materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kolaborasi. Jadi konten ini itu harus bisa meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Kemudian yang kelima itu apersepsi. Nah, apersepsi ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Nah, apersepsi ini itu bisa diberikan dengan video kasus. Misalnya itu nanti ketika peserta didik itu sudah mengamati video kasus yang telah ditampilkan oleh guru, peserta didik diberikan pertanyaan pematik oleh guru untuk mengetahui pemahaman awal dari peserta didik tentang materi yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian yang keenam itu mudah dipahami dan interaktif. Jadi bisa membangun komunikasi yang aktif antar peserta didik dan guru. Diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar ini memodifikasi konten dengan menyesuaikan pada kemampuan awal peserta didik. Setelah dilakukan tes diagnostik kesiapan belajar, peserta didik akan dipetakan berdasarkan pemahaman awal. Pemetaannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemahaman masih pada tingkat awal. Pemberian materi yang diberikan terkait dengan fakta dan prinsip dasar, misal dengan memberikan benda nyata atau konkret. Kemudian, yang kedua adalah siap transformasional atau berkembang. Peserta didik telah siap secara transformasional, jadi materi yang diberikan lebih progresif. Yang ketiga, berpikir abstrak atau mahir, di mana peserta didik telah bisa berpikir abstrak, sehingga materi yang diberikan pada LKPD tidak perlu lagi benda konkret, dengan clue atau gambar sudah cukup. Contoh diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Yang pertama, pemahaman masih berada pada tingkat awal. Untuk siswa dengan pemahaman yang masih berada pada tingkat awal, diberikan demonstrasi secara langsung.
dengan menunjukkan contoh konkret atau nyata dari materi yang akan dipelajari. Misal, pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati, siswa diberikan contoh nyata dari komponen-komponen abiotik dan biotik. Seperti contohnya adalah guru membawakan air atau batu sebagai contoh dari komponen abiotik. Yang kedua, siap transformasional atau berkembang. Untuk siswa dengan pemahaman berkembang ini diberikan materi ajar yang disertai dengan bantuan media augmented reality atau media yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami objek nyata melalui gambar 2 dimensi. Misal, siswa diberikan flashcard jaring-jaring makanan yang dapat di-scan dan menunjukkan bentuk nyatanya dari jaring-jaring makanan tersebut. Yang ketiga, berpikir abstrak atau mahir. Siswa yang sudah mampu berpikir abstrak atau mahir diberikan materi ajar yang hanya berisi gambar atau peta konsep dari tingkatan organisasi kehidupan atau makhluk hidup. Kemudian siswa diberikan question research mengenai dampak jika salah satu komponen ekosistem tidak seimbang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diferensiasi konten berdasarkan minat belajar dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya pada materi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita lihat bagaimana kita dapat mengaitkan materi ini dengan minat olahraga. Siswa yang memiliki minat dalam olahraga dapat terlibat lebih dalam dengan menggunakan media tali skipping. Mereka dapat mempelajari tentang getaran yang terjadi pada tali saat digunakan untuk lompat tali dengan skipping. Kemudian, untuk siswa yang tertarik dalam bidang kesenian, kita dapat menggunakan alat musik seperti gitar. Mereka dapat memainkan gitar untuk mengamati bagaimana tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi terkait dengan konsep getaran dan gelombang. Terakhir, untuk siswa yang memiliki minat dalam sains, kita dapat menggunakan media bandul dan pegas. Mereka dapat melakukan percobaan dengan bandul dan pegas untuk menghitung banyaknya getaran dan simpangan yang terjadi, sehingga mereka dapat lebih memahami konsep-konsep fisika yang mendasari materi ini. Dalam menerapkan diferensiasi konten berdasarkan minat belajar dalam pembelajaran IPA materi getaran, gelombang, dan bunyi, kita dapat melihat contoh konkretnya seperti berikut. Untuk siswa dengan minat olahraga, mereka diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang menugaskan mereka untuk melakukan olahraga lompat tali dengan skipping. Melalui aktivitas ini, mereka dapat menganalisis getaran yang terjadi saat melakukan gerakan lompat tali. Bagi siswa yang memiliki minat dalam kesenian, mereka diberikan kesempatan untuk bermain gitar. Mereka diminta untuk memainkan gitar untuk mengidentifikasi tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi, yang dapat membantu mereka memahami konsep getaran dan gelombang. Selain itu, bagi siswa yang tertarik dalam seni tari, mereka diminta untuk melakukan gerakan tari seblak sampur untuk menghitung banyaknya gelombang yang terjadi pada kain saat digerakkan. Sedangkan untuk siswa dengan minat dalam sains, mereka diberikan tugas untuk melakukan percobaan dengan menggunakan alat pegas dan bandul. Dengan melakukan percobaan ini, mereka dapat menghitung banyaknya getaran dan simpangan yang terjadi pada bandul atau pegas, sehingga dapat lebih memahami konsep-konsep fisika yang terkait. Dengan menerapkan diferensiasi konten berdasarkan minat belajar ini, diharapkan pembelajaran IPA tentang getaran, gelombang, dan bunyi dapat lebih menarik dan bermanfaat bagi semua siswa, sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu diferensiasi konten berdasarkan profil belajar.
Untuk implementasi dari diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dalam suatu pembelajaran, maka guru dapat menyesuaikan dengan modalitas belajar masing-masing peserta didiknya. Seperti yang kita ketahui, ada 3 jenis modalitas belajar, yaitu modalitas belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga cara guru untuk melakukan diferensiasi konten berdasarkan profil belajar yaitu untuk peserta didik yang memiliki modalitas belajar visual, maka dapat diberi suatu materi yang dikemas dalam bentuk gambar. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki modalitas belajar auditori, dapat diberikan suatu materi yang dikemas dalam bentuk audio maupun podcast. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki modalitas belajar kinestetik, maka dapat diberikan suatu perintah yang menggunakan kegiatan atau pekerjaan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian, contoh dari penerapan diferensiasi konten berdasarkan profil belajar peserta didik yang telah disesuaikan oleh guru dengan modalitas belajar masing-masing peserta didik yaitu untuk peserta didik yang memiliki modalitas belajar visual, maka dapat diberi materi yang berbentuk gambar ataupun diberikan suatu perintah untuk melakukan kegiatan seperti pengamatan atau observasi. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki modalitas belajar auditori, maka dapat diberikan materi dalam bentuk audio ataupun podcast, atau dapat juga dilakukan dengan memberikan perintah untuk melakukan kegiatan seperti wawancara. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki modalitas belajar kinestetik, maka dapat diberikan perintah untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan seperti praktikum, berjalan, berlari, ataupun melompat sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Berikut merupakan contoh diferensiasi konten berdasarkan profil belajar pada materi listrik dinamis. Untuk modul pertama tentang upaya penghematan energi listrik, LKPD yang disajikan kepada siswa dengan modalitas visual berupa artikel agar siswa dapat menyerap informasi dengan mengutamakan kemampuan penglihatannya, yaitu dengan membaca artikel. Kemudian modul yang kedua tentang upaya penghematan energi listrik. LKPD yang disajikan kepada siswa dengan modalitas auditori berupa video YouTube. Link YouTube dan barcode video disajikan dalam LKPD agar dapat diakses oleh siswa. Siswa yang menggunakan modalitas belajar auditori ini dapat belajar dengan cara mendengar dan menyerap informasi atau pengetahuan dengan cara mendengarkan. Untuk modul yang ketiga tentang praktikum listrik dinamis untuk siswa dengan modalitas kinestetik. Tujuannya dibuat praktikum adalah agar siswa dapat menyerap informasi dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Nah, jadi dari semua penjelasan yang sudah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan pada aspek konten, seorang pendidik dapat melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan materi maupun bahan ajar yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten meliputi kesiapan belajar, minat, serta profil belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten ini mengutamakan pemahaman materi yang diperoleh oleh peserta didik. Demikian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.